Melihat Dewi Kehidupan, Dewa Penghancur juga terdiam untuk waktu yang lama, dan kedua belah pihak saling berhadapan di udara. Pikiran kehancuran yang dipancarkan oleh Dewa Penghancur sangat banyak, melonjak ke arah Dewi Kehidupan. Tetapi membiarkan ide destruktif itu seperti hembusan angin dan ombak, tidak mungkin membuat perubahan apapun di sisi Dewi Kehidupan. Lingkaran hijau tidak mengembang, tetapi tidak akan terguncang oleh ide destruktif apapun. Kenapa? Kenapa kamu harus datang? Tahukah kamu, hatiku sangat sakit, sakit sekali. Suara Dewa Kehancuran itu sedikit serak. Dia mengangkat tangan kanannya dan menepuk dadanya, membuat suara bang, bang. Wajah Dewi Kehidupan menjadi pucat, dan dia menatap Dewa Penghancur dengan tatapan bingung. Mengapa kamu begitu gigih? Mengapa kamu tidak bisa menunggu? Dewa Laut sudah setuju, jika dalam setahun, kata-katanya belum muncul. Dalam hal ini, apakah dia mengikuti pendapatmu? Aku tidak sabar. Tentu saja aku tidak sabar. Kenapa aku harus mendengarkannya? Kenapa dia junior, tapi dia bisa menjadi penguasa para dewa, bukan aku? Dia hanya tahu bagaimana berdiri diam, tapi dia tidak tahu bagaimana mengembangkannya. Di tangannya, tidak akan pernah ada hasil yang baik. Bahkan jika 1 tahun sudah habis, dia bersedia membiarkanku memperbesar alam dewa, dan kemudian dia akan tetap menjadi kendalaku. Dia memiliki pusat alam dewa, bagaimana aku bisa membawanya? Aku ingin membuat alam dewa berkembang pesat, sehingga alam dewa dapat membawa lebih banyak fitnah, dan untuk masa depan alam dewa menjadi lebih mulia. Kebelakang harus diganti. Hanya dengan mengeluarkannya dari komite alam dewa, para dewa bersatu. Hanya dengan begitu seluruh alam dewa dapat terus tumbuh lebih kuat. Kata-kata Dewa Penghancur sangat menentukan, dan tidak ada ruang untuk perubahan, dan aura fanatik di tubuhnya juga sangat memengaruhi banyak dewa di belakangnya, membuat mereka semua muncul. Perubahan suasana hati yang serupa. Hanya untuk ini, apakah kamu akan berurusan dengan ayah dan ibuku? Bagaimana kamu bisa menanggungnya? Mengapa kamu harus melakukan ini? Suara pedih Dewa Kupu-Kupu bergema di udara. Mendengar suaranya, aura asli Dewa Kehancuran benar-benar turun sedikit, dan matanya juga tertuju pada Dewa Kupu-Kupu di samping Dewi Kehidupan. Aura penghancuran sedikit tertahan, Dewa Kehancuran memandang Dewa Kupu-Kupu dengan mata rumit. Maaf, Xiao Hutong, Paman Ungu harus melakukan ini. Semua yang ayahmu lakukan telah sangat mempengaruhi perkembangan alam dewa. Tapi jangan khawatir. Paman Muo meyakinkanmu bahwa apapun yang terjadi, itu tidak akan menyakiti keluargamu. Setelah semuanya tenang, perluasan alam dewa akan selesai. Pamanmu akan membebaskan orang tuamu, dan keluargamu masih bisa untuk hidup di alam dewa. Hidup bahagia, tepat di bawah pengawasanmu, kan, kata Rong Nianbing dingin. Dewa Penghancur memandangnya, dan tekanan tirani datang tiba-tiba, tetapi Rong Nianbing tidak takut. Di belakang kepalanya, tidak ada roda cahaya fitnah dewa, tetapi ada lapisan sinar cahaya berwarna-warni di sekitar tubuhnya. Cahaya tirai tidak jauh lebih lemah di hadapan Dewa Penghancur. Dewa Kehancuran mendengus dingin, aku tahu bahwa Dewa Laut akan selalu memiliki beberapa persiapan. Ternyata itu kamu. Setelah kamu menyerahkan posisi fitnahmu, kamu tidak meninggalkan alam dewa, tetapi tetap tinggal. Jangan berpikir, bisakah kamu mengubah situasi di depanmu? Rong Nianbing berkata dengan dingin, kehancuran, keinginan akan kekuatan telah membutakan hatimu. Kamu bukan lagi Dewa Kehancuran yang asli. Jika kamu terus seperti ini, kamu hanya bisa menuju kehancuran pada akhirnya. Ya, Tang San konservatif. Namun, perlindungannya telah membawa stabilitas dan kedamaian ke alam dewa. Alam dewa dapat berkembang, tetapi itu tidak harus mendesak seperti yang kamu lakukan sekarang. Kamu harus mengerti bahwa perluasan alam dewa yang berlebihan akan mempengaruhi keberadaan alam dewa itu sendiri, dan dunia kita yang semula stabil akan menjadi lebih tipis. Jika kita benar-benar menghadapi bencana, bagaimana kita bisa menolaknya? Ya, alam dewaku belum pernah menemui masalah selama ribuan tahun. Namun, ini tidak berarti tidak akan ada masalah di masa depan. Aku percaya penilaian Tang San. Terlebih lagi, bahkan jika penilaiannya salah, itu tidak akan membawa masalah kehilangan alam dewa. Dan jika penilaianmu salah, apa yang kamu lakukan di depanmu akan membuatmu menjadi orang berdosa di alam dewa, bahkan lebih dari kerusakan yang dibawa Dewa Naga ke alam dewa saat itu, kamu tahu. Kamu mencari kematian. Dewa Kehancuran meraung, matanya bersinar, dan di antara awan gelap ungu hitam di langit, guntur dan kilat ungu hitam jatuh seketika, menghancurkan guntur ilahi. Guntur kehancuran tiba di depan Rong Nianbing hampir seketika,
tetapi Dewi Kehidupan di sampingnya mengangkat tangannya, dan sehelai daun yang terlihat sangat ramping terbang keluar, dan itu sebenarnya menempel ringan pada guntur kehancuran. Setelah guntur penghancur yang begitu kuat melekat pada daun ini, itu benar-benar menghilang di udara. Dewi Kehidupan akhirnya bergerak, langkahnya membuat mata merah Dewa Kehancuran tiba-tiba menyusut sedikit, sementara ekspresi para dewa di sekitar Dewi Kehidupan sangat santai. Dengan Dewi Kehidupan, bukan berarti mustahil untuk memenangkan pertempuran hari ini. Dewa Kehancuran menatap Dewi Kehidupan, kamu sudah memutuskan untuk melakukan hal yang benar denganku, bukan? Dewi Kehidupan tidak menjawab, hanya menatapnya dalam diam, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkannya sekarang. Dewa Penghancur berkata dengan dingin, oke. Kalau begitu mari kita bicara dengan kekuatan kita. Aku ingin melihat mengapa kamu bisa menyelamatkan Dewa Laut. Alasan mengapa aku membiarkan Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu pergi adalah demi aku akan membunuh kalian semua. Pendukung Dewa Laut lainnya semua terkunci di kastil terlarang ini. Hal yang sama berlaku untukmu, jika kamu kalah, tetap di sini dan saksikan apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Aku akan membuktikannya kepadamu dengan fakta, pilihanmu salah. Dewa Penghancur sebelumnya telah memerintahkan 7 Dewa Dosa Asal untuk menyerang mitra Seagot untuk melemahkan kekuatan Seagot secara keseluruhan. Di antara pendukung Seagot, yang memiliki hubungan terdekat adalah mereka yang datang ke alam dewa bersamanya dari benua Douluo. Adapun berapa banyak dewa lain yang mendukung Dewa Laut, bahkan Dewa Penghancur tidak sepenuhnya jelas. Namun, dia hampir mengendalikan lebih dari setengah kekuatan tempur terkuat di alam dewa, jadi dia secara alami tidak takut. Jadi dia menunggu, di sini. Bahkan terakhir kali Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu datang ke sini, dia tahu bahwa dia tidak menghentikan mereka untuk pergi, dia hanya berharap untuk membawa semua dewa yang mendukung Dewa Laut ke sini, dan dia sepenuhnya siap. Gejolak di alam dewa ini tidak dapat dihindari, dan tidak diragukan lagi cara termudah untuk melakukan semuanya dalam satu pertempuran. Ini adalah rencana Dewa Penghancur. Bahkan, dia juga berhasil. Namun, bahkan Dewa Penghancur sendiri tidak menyangka bahwa pada akhirnya, akan ada sebanyak 9 dewa tingkat pertama pihak lain. Apalagi ada kepemimpinan istrinya. Dewi Kehidupan terbang dan terbang menuju Dewa Kehancuran. Cahaya hijau samar mekar dari tubuhnya. Lampu hijau itu sangat bersinar dan terdiri dari dedaunan hijau. Tiba-tiba, seluruh langit penuh dengan nafas kehidupan. Dalam lingkup nafas kehidupan ini, Dewa Penghancur telah banyak melemah, dan terus-menerus ditekan untuk mundur. Di belakang Dewi Kehidupan, lapisan tirai cahaya hijau yang kuat telah menyelimuti kastil terlarang. Jelas untuk melindungi para dewa di dalam. 7 dewa unsur yang mengikuti di belakang Dewi Kehidupan, serta Dewa Emosi dan Rong Nianbing, semuanya bertindak, tersebar dan ditangguhkan di belakang Dewi Kehidupan. Lingkaran 7 cincin cahaya dengan warna berbeda juga menyala dari belakang kepala para dewa ini. Lingkaran cahaya itu cerah, dan tekanan penyatuan para dewa tingkat pertama tiba-tiba membuat seluruh langit lebih cerah. Hal yang sama berlaku untuk Dewa Penghancur. Di belakang Dewa Penghancur, 7 dewa dosa asal ditambah baju zirah berbaris di belakang Dewa Penghancur. Mereka juga lingkaran 7 cincin, kecuali lingkaran cahaya Dewa Penghancur selain perak. Aura dewa dosa asal lainnya berwarna gelap, membentuk kontras yang tajam dengan dewa elemen di sisi yang berlawanan. Kamu benar-benar ingin menjadi musuhku. Dewa Kehancuran menatap Dewi Kehidupan dan bertanya kata demi kata. Pada saat yang sama ketika dia menanyakan kalimat ini, napasnya sendiri terus naik ke puncak. Dewi Kehidupan memiliki pandangan bingung di matanya. Dia melihat ke arah Dewa Kehancuran, bibirnya berkedut, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Itu hanya tatapan sedihnya, dan dia melihat merah di mata Dewa Penghancur berkedip beberapa kali. Oke, karena itu masalahnya, mari kita lihat dengan kekuatan kita. Dewa Kehancuran meraung ke langit, dan 9 cincin cahaya di belakang kepalanya tiba-tiba menjadi tak tertandingi dan kuat, dan kabut cahaya ungu hitam naik ke langit dan berubah menjadi Dewa Penghancur yang kuat. Guntur meraung di langit. Dewi Kehidupan menutup matanya, mengangkat tangannya di kedua sisi tubuhnya, dan sekelompok cahaya biru yang kuat tiba-tiba melesat ke udara, bergegas langsung ke awan ungu. Benih kehidupan. Dewa Penghancur hampir mengucapkan 4 kata ini dengan nada penuh kebencian. Kelompok sinar hijau itu tampaknya memiliki celah yang sangat besar dibandingkan dengan awan kehancuran yang luas dan tak terbatas di langit, tetapi ketika naik ke langit, guntur yang teredam di langit tiba-tiba muncul musik peri yang menyenangkan, dan nafas kehancuran tiba-tiba melambat pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Dan warna langit juga perlahan mulai memudar. Dewi kehidupan dan dewa kehancuran adalah dewa-dewa sezaman, dan keduanya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dewi kehidupan jelas tidak kalah dengan dewa penghancur dalam hal kultivasi secara keseluruhan, dan signifikansi keberadaannya di alam dewa adalah bahkan lebih besar dari dewa penghancur. Ketika dia muncul, ratusan dewa yang semula berada di belakang dewa penghancur, dan banyak dari mata mereka berkelebat dan berubah, dan tidak ada yang mau melawan dewi yang dapat memberikan kehidupan ini. Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini, dan sekarang mereka tidak dapat melakukannya jika mereka ingin kembali. Mereka hanya berharap agar dewa penghancur dapat menangani urusan suami istri mereka. Kalau begitu ayo. Dewa kehancuran meraung, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi massa cahaya ungu, dan naik ke langit. Dewi kehidupan sepertinya ditarik olehnya, dan itu juga berubah menjadi cahaya biru, naik ke langit, dan menghilang ke awan dalam sekejap. Aku akan menahan dewa penghancur. Kamu menyelamatkan keluarga dewa laut sesegera mungkin, dan meminta dewa laut untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Suara Dewi kehidupan jatuh dari udara. Hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan. Para dewa yang dipimpin oleh Rong Nianbing mengangguk pada saat yang sama. Begitu Rong Nianbing melintas, dia bergegas menuju dewa kehancuran. 7 dewa unsur juga melangkah maju pada saat yang sama, masing-masing memadatkan kekuatan unsur mereka sendiri dan menghadapi 7 dewa dosa asal. Setiap orang adalah dewa tingkat pertama, 8 lawan 8, dan kekuatan keseluruhannya kuat, bisa dibayangkan. Di alam para dewa, ini juga merupakan tabrakan yang menghancurkan bumi. Di alam para dewa, totalnya hanya ada 18 dewa tingkat pertama. Jika Anda menambahkan Rong Nianbing, yang telah menyerahkan posisi para dewa, ada 19. Saat ini, di medan perang, ada 17, tetapi hanya 2 dewa yang absen. 2 dewa tingkat pertama ini, satu adalah dewa laut, dan yang lainnya adalah dewa waktu yang misterius dan tak terduga. Dapat dikatakan bahwa kekuatan terbesar di seluruh alam dewa telah terkonsentrasi di depannya. Dewa emosi mengambil tangan dewa kupu-kupu dan tidak berpartisipasi dalam perang, tetapi berbalik dan bergegas ke arah kastil terlarang. Targetnya mengacu pada tempat di mana dewa laut dipenjara. Ya, hanya dengan menyelamatkan dewa laut mereka benar-benar dapat mengubah gelombang pertempuran. Di sisi dewa penghancur, 8 dewa tingkat pertama tetapi dewa tingkat kedua dan ketiga lainnya tidak bergerak, mereka tidak memiliki niat untuk menghentikan para dewa emosi dan membiarkan suami dan istri mereka terbang ke istana terlarang. Terbang ke jendela, dewa emosi terkejut menemukan bahwa dewa laut tidak menunggu di sini, juga tidak memperhatikan situasi di luar. Hatiku tenggelam, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi selama mereka pergi sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan jika dewa laut mengalami kecelakaan? Namun, bukankah dewa kehancuran mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan menyakiti keluarga dewa laut? Wutong. Dewa emosi memanggil Tang Wutong di sampingnya. Mata Tang Wutong menyala dengan 2 kelompok cahaya ungu emas, dan di dahinya, rune Trisula dewa laut mulai bersinar. Namun, ketika rune menyala, kulit Tang Wutong berubah, karena dia terkejut menemukan bahwa kesadaran yang terhubung dengan ayahnya benar-benar berfluktuasi dengan hebat. Fluktuasi hebat dalam kesadaran ilahi juga berarti fluktuasi dalam pikiran, dan dia bisa merasakan bahwa aura dewa laut ternyata sangat tidak teratur. Apa yang terjadi? Di langit, dewa penghancur dan dewi kehidupan berdiri saling berhadapan, saling memandang dengan mata yang rumit. Kenapa? Kenapa kamu harus datang? Alangkah baiknya kamu tinggal di hutan kehidupan dan menunggu ini berakhir. Kenapa kamu harus datang? Setelah aku membuat keputusan, aku tidak pernah memintamu untuk ikut denganku. Lanjutkan dengan ini. Karena aku tahu karaktermu, kamu tidak akan setuju. Jadi, aku hanya memintamu, jangan tinggalkan hutan kehidupan, dan tunggu saja di sana sampai ini berakhir, bukankah lebih baik? Dewi kehidupan memandang dewa penghancur dengan mata linglung, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, maaf, ini salahku. Aku bukan istri yang memenuhi syarat. Mendengar kata-katanya, dewa penghancur mengguncang tubuhnya dan menatapnya dengan heran. Dewi kehidupan bergumam, sebagai seorang istri, tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku seharusnya berdiri di sisimu dan mendukungmu. Namun, kamu dan aku benar-benar berlawanan. Jika aku mendukungmu dalam hal ini, itu akan mengguncang landasan penciptaanku. Dalam hal ini, tidak hanya para dewa yang akan berada dalam masalah besar, tetapi bahkan alam bawah yang kita kendalikan. Kehidupan dan ciptaan adalah fondasi bagi stabilitas semua dunia. Oleh karena itu,
aku tidak dapat mendukungmu untuk melakukan ini. Maaf, suami. Jika dewa penghancur luar biasa dan penuh amarah sebelumnya. Ketika Dewi Kehidupan memanggil kata suami, momentumnya tiba-tiba melemah. Melihat Dewi Kehidupan, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu masalahmu? Kami adalah suami istri. Itu sebabnya aku membiarkanmu tinggal di hutan kehidupan. Selama kamu tidak ikut campur, aku sudah sangat puas. Pada saat itu, bukankah kamu sudah berjanji padaku? Kenapa kamu di sini lagi? Jika kamu tidak ada di sini, mereka bahkan tidak akan punya ide untuk melawanku, kan? Dewi Kehidupan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Kehancuran. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu menggunakan kekuatan tanah terlarang? Roda cahaya sedikit bergetar di bagian belakang kepala Dewa Kehancuran, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Dewi Kehidupan memejamkan matanya kesakitan. Mengapa kamu menggunakan kekuatan di sana? Apakah kamu tahu apa yang mungkin terjadi di alam dewa? Kamu adalah penegak alam dewa. Bagaimana kamu bisa mengetahui hukum dan melanggar hukum? Dewa Penghancur tiba-tiba meraung, tidak, aku tidak menggunakan kekuatan di sana, aku tidak. Dewi Kehidupan berkata, benarkah tidak? Lalu mengapa kamu memenjarakan Dewa Laut di sini? Dewa Lautlah yang meminta Dewa Emosi untuk memberitahuku bahwa kamu menggunakan kekuatan di sana, jadi aku kembali. Jika tidak, kita adalah suami istri, bahkan jika aku tidak dapat membantumu, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tidak berpikir bahwa apa yang kamu lakukan pasti salah. Bahkan jika ada risiko, aku bersedia membaginya denganmu. Namun, kamu tidak boleh menggunakan kekuatan di sana. Napas Dewa Kehancuran agak pendek, tetapi setelah jeda, dia berkata dengan serius, tidak. Iya, kali ini, giliran Dewi Kehidupan yang linglung, bukan? Dia mengenal Dewa Penghancur dengan sangat baik. Karakter suaminya adalah arogan dan dia tidak akan pernah berbohong. Sekalipun dia keras kepala dan memiliki keinginan kuat untuk berkuasa, dia sangat baik pada dirinya sendiri dan tidak akan pernah berbohong dan menipunya. Sejak dia berkata itu benar-benar tidak ada lagi. Namun, Dewa Laut juga orang yang tidak bisa berbohong. Mungkinkah dia benar-benar berbohong untuk bertarung dengan suaminya kali ini? Ini benar-benar membuat Dewi Kehidupan tidak bisa dipercaya. Dewa Laut meminta Dewa Emosi untuk memberitahuku bahwa kamu telah menggunakan kekuatan tanah terlarang. Jika tidak, aku tidak akan datang sama sekali. Mungkinkah Dewa Laut berbohong? Dewi Kehidupan berkata kepada Dewa Kehancuran terkejut. Dewa Penghancur tiba-tiba terdiam, menghadapi pertanyaan Dewi Kehidupan. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa mengatakan bahwa dia berbohong. Dewi Kehidupan tiba-tiba sedikit bodoh, menatap Dewa Kehancuran, menunggu penjelasannya. Dewa Penghancur menghela nafas dan berkata, dalam hal ini, aku memang mengambil beberapa risiko, tetapi aku juga yakin. Ya, aku menggunakan sedikit kekuatan dari tanah terlarang, tetapi aku pasti tidak mengatakan bahwa kekuatan terlarang dilepaskan, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk bekerja sama dengannya. Aku baru saja menggunakan beberapa kekuatan terlarang ketika aku menyegel Dewa Laut, yang menyebabkan kekuatan terlarang sedikit bocor. Kekuatan terlarang ini terkait dengan kelangsungan hidup seluruh alam dewa, bagaimana bisakah aku tanpa sadar melepaskannya? Itu benar-benar tidak mungkin. Tapi aku memang sangat khawatir dengan Dewa Laut. Bagaimanapun, dia memiliki dua dewa yang difitnah pada saat yang sama, dan dia dapat beralih bolak-balik. Pada awalnya, kekuatan Dewa Shuro memiliki batasan kuat pada kekuatanku. Kekuatanku sendiri tidak dapat menyegelnya sepenuhnya. Oleh karena itu, dengan bantuan jejak kekuatan terlarang, dan menyatu dengan segelku, tidak peduli seberapa kuat Dewa Laut itu, mustahil baginya untuk menembus segel itu. Sekarang, bahkan jika itu kamu, aku, atau kebaikan. Bahkan jika Dewa Jahat kembali, dia tidak akan pernah bisa membuka segel Dewa Laut. Dia hanya bisa disegel selamanya dan menjadi dewa biasa. Jadi, sebenarnya, aku tidak takut kamu datang hari ini sama sekali, dan aku bahkan berharap untuk melihat berapa banyak fitnah yang akan menentang kekuasaanku. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu datang sendiri, setelahnya aku merasa sakit sekali, kau tahu itu. Mendengarkan kata-kata Dewa Kehancuran, wajah Dewi Kehidupan berangsur-angsur tenggelam, menatap Dewa Penghancur dengan mata menyala, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kehancuran, kamu benar-benar menyegel Dewa Laut selamanya untuk kekuatanmu sendiri. Apakah kamu tahu apa artinya ini bagi alam dewa? Dewa Shuro adalah salah satu dari 5 dewa tertinggi dari komite alam dewa kita.
Tanpa dia, Komite Alam Dewa akan kehilangan keseimbangannya, dan bahkan menyebabkan kekacauan dalam fitnah dari seluruh alam dewa. Kamu juga menggunakan kekuatan terlarang itu, meskipun hanya sedikit, kamu juga menggunakannya. Kamu memenjarakan Dewa Laut di sini, sehingga kekuatan terlarang di segelnya sepenuhnya diaktifkan oleh napas terlarang dari tanah terlarang ini. Benar, kalau begitu, kekuatan sucinya akan berangsur-angsur hilang, dan dia akan disegel secara permanen. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidak peduli apa yang kamu katakan, kami dan Dewa Laut bukanlah musuh. Bahkan jika kamu adalah musuh, takut padanya, jika kamu melakukan ini, itu benar-benar menghancurkannya. Berbicara tentang punggung, mata Dewi Kehidupan telah mengungkapkan banyak kekhawatiran dan rasa sakit, dan lebih banyak lagi, kekecewaan. Dia selalu berpikir bahwa apa yang dilakukan Dewa Kehancuran itu benar, jadi dia setuju. Namun, dia tidak menyangka bahwa keinginan suaminya akan kekuasaan akan meluas sedemikian rupa sehingga dia akan begitu kejam kepada Dewa Laut. Meskipun dia tidak membunuh Dewa Laut, melakukannya bahkan lebih kejam daripada membunuh Dewa Laut. Benar-benar merampas kekuatan fitnah dewa, ini sudah merupakan hukuman tertinggi di dunia para dewa. Kecuali ada situasi khusus seperti Perang Dewa Naga, jika tidak, para dewa tidak memiliki kekuatan, dan akan sangat sulit untuk bertahan hidup di alam dewa. Dewa Penghancur terdiam, mengapa dia tidak memiliki penyesalan di hatinya? Namun, jika dia tidak melakukan ini, dia tidak bisa merasa nyaman sama sekali. Kekuatan Dewa Laut terlalu kuat, jika itu adalah situasi 1 lawan 1, dia sama sekali tidak yakin bisa menang. Adapun segel biasa, hampir tidak mungkin untuk menyegel dewa tertinggi, bahkan jika segel itu berhasil, itu hanya bisa efektif dalam waktu singkat. Karena itu, dia menemukan metode ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan membuat istrinya benar-benar marah.